Rasulullah, salamun alaik ya rafi asya atfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kalau kita sedang makan, berapa orang yang sedang memberikan manfaat, yang menanam padi, yang membawa padi ke pabrik mengupas kulit padi, yang menciptakan pabrik pengupas kulit padi, yang membawanya ke dapur, yang memasaknya di rice cooker, yang menyuguhkannya, yang memotong sapi, kambingnya, ayamnya, yang menggulainya, yang berdagang di pasarnya. Kenapa kita tidak pernah berpikir? Kita memang tidak pernah berpikir tentang makanan kita, Pak Ustadz. Kenapa? Karena kita lapar. Jangankan berpikir, baca doa aja nggak sempat, langsung makan. Kapan ingatnya Allah? Pas sudah kenyang, baru alhamdulillah. Banyak orang yang hafal doa makan, tapi tidak pernah berdoa saat makan. Banyak orang yang hafal doa masuk WC, tapi tidak pernah berdoa saat masuk WC. Ternyata kita hanya menjadi penghafal doa, pembaca doa, tapi tidak berdoa dan tidak pernah mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada di masjid ini, hati kita senantiasa mengingat Allah, insya Allah. Amin ya rabbal. Ini saya lihat banyak jamaah yang berkipas, padahal kipas anginnya sudah banyak. Ini bukan masalah pada kipas anginnya. Ini masjid ini besar, tiangnya tinggi, oksigennya sudah bagus, tapi jumlah kita ini seperti ikan sarden dalam kaleng ini sekarang. Ini sudah kalau bahasa Bugisnya over capacity. Sudah lebih dari jumlah manusia, sudah banyak sekali. Tapi insya Allah pertemuan kita malam ini mendatangkan manfaat. Saya tidak mau kedatangan Abdul Somad ke Makassar mendatangkan mudarat. Kemarin Ustaz Somad datang ke Masjid Babur Razak. Ya, apa manfaatnya? Gak tahu, sendalku hilang. Kamu gimana? Sendalku ada, tapi helmku hilang. Kalau gitu Ustaz Somad gak usah kita suruh datang lagi ke Makassar. Kedatanganmu ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat, insya Allah. Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang, selama ini kami cuma dengar pengajiannya aja, kami nonton di YouTube. Tadi kami sudah melihat, ternyata yang aslinya lebih putih dari yang di YouTube. Itu bukan salah YouTube-nya, salah handphonenya. Mudah-mudahan manfaat yang didapat, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya nggak sholat, tapi begitu sering nonton ceramah Ustaz, dapat manfaat. Sekarang dia sudah sholat, Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun karena bawa kupon mau ngambil daging kurban, Pak Ustaz. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalul zikri, seabdul zikir la ilaha illallah. Apa manfaat datang ke masjid? Selama di masjid, insya Allah dia tidak buat dosa. Itu manfaat selama di masjid. Maka niatnya niat iktikaf. Langkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Makassar, Pak Ustaz, boleh. Kayak mana contohnya, Pak Ustaz? Saya berniat iktikaf selama di sini, iktikaf. Selama iktikaf itu amalnya apa, Pak Ustaz? Salat sunat tahiyatul masjid. Kebetulan pagi salat duha. Habis itu zikir. Habis itu baca Quran, bermanfaat. Berdoa. Saya berdoa, Pak Ustaz, melihat ke langit. Boleh. Apalagi di Masjid Babur Razak. Kalau berdoa melihat ke langit itu sedih dia. Nengok karena plafon belum dipasang.
Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Babur Rozak segera. Ustadz Somad jangan gitu. Ini jamaah Masjid Babur Rozak bukan gak nyumbang untuk plafon, duitnya sudah siap, hanya tukang belum menyelesaikan. Amin. Nah, jadi duitnya udah siap semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, duit yang banyak, pagi-pagi pulang petang sampai tidak sempat sholat subuh gak sempat karena sebelum subuh sudah berangkat, sampai di kantor gak sempat sarapan, sholat zuhur, meeting, pertemuan, rapat, kejar target, makan siang, tinggal, berganti bulan, berganti tahun, akhirnya masuk rumah sakit, dicek sama dokter, bapak kena penyakit mah akut, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat. Aneh manusia, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat makan, sampai tidak sempat tidur, dan pada akhirnya duit itu diambil oleh dokter spesialis. Mohon maaf Bapak Ibu dokter yang tersebut. Ustadz Somad ini anti dokter. Dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan ikatan dukun. Apa maknanya? Hidup ini mesti kita pikirkan. Hai yang sibuk dengan jabatan, sebelum kau meninggal penggantimu sudah siap. Jenazah masih terbujur kaku di ruang tamu, penggantimu akan berbisik, saya siap gantikannya. Betul apa betul? Oh, ngaku semua betul. Tapi imam masjid yang meninggal kemarin sampai hari ini belum ada penggantinya. Mana buktinya? Makmum masih tolak-tolakan maju ke depan. Makmum sampai badannya maju, kakinya masih bertahan. Tolak, belum maju. Apa maknanya? Kalau untuk urusan dunia ini, jangan sampai sibuk. Bangun pagi, berangkat, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Lebih banyak ketemu anak orang daripada anak sendiri. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini. Saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Nanti hari Senin pulang, itu saya bawa anak saya jalan ke mall, jalan kolam renang, jalan ke tempat wisata. Loh, Ustadz Somad jalan-jalan juga. Saya masih manusia. Saya bukan malaikat. Terus Ustadz kalau jalan apa orang nggak kenal? Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi. Terus orang datang, Ustadz boleh foto nggak? Yang penting bukan berapa lamanya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Bapak silakan kerja Pak, sibuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Ibu juga wanita karir, dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, handphone mati. 5, 6, 7, 8, 9. Quality time full untuk anak dan istri. Apalagi ibu kalau kerja di luar rumah, kasih waktu untuk suami. Jangan sampai suami kehilangan ibu, badannya ada, jasadnya ada, tapi tak ada lagi ibu di sana. Buat teh manis, gulanya ada, tehnya ada, air panas ada, kan tinggal aduk Pak Ustaz. Rasanya beda, Beb. Betul Pak? Betul kata mereka, Bu. Nah, maka ini jadikan kita bermanfaat. Suami yang bermanfaat untuk istri. Bagaimana suami bermanfaat untuk istri? Tinggikan nilai belanjanya. Betul kan Bu? Betul kata mereka Pak. Suami yang bermanfaat untuk istri adalah suami yang membangunkan istrinya bangun di tengah malam. Dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling, wake up my honey. Nah, itu kalau nikahnya baru 2 bulan kemarin. Tapi kalau yang udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Bermanfaat dia untuk istrinya, membangunkan sholat malam, bertahajud bersama. Begitu dibentangkan sajadah, apa kata istrinya bertanya, Bang, ayat ini adalah ayat tentang cinta kita berdua hingga til jannah, sampai ke surga bersamamu. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Istri yang bermanfaat untuk suami. Bagaimana istri bermanfaat untuk suami?
pulang suami lelah, lesu, lemah, capek, di atas kantor ditekan atasan, target, pulang kurang konsentrasi, kena tilang. Sampai di rumah istrinya datang, bukakan pintu, bidadari surga. Masya Allah, so sweet, bermanfaat. Bayangkan begitu dibuka pintu, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, begitu sampai ke rumah ketemu security ganas. Banyak perempuan ketika mau pergi arisan, ketika mau pergi reunian, ketika mau pergi ke mall, wajahnya seperti bidadari. Tapi begitu di rumah, nggak usah lagi kita ceritakan, takut kita. Beda dengan jamaah Masjid Agung Babur Razak. Mereka cantik bukan karena make upnya, mereka cantik bukan karena bedaknya, tapi karena wudhunya. Betul? Kau kenapa cantik? Ini sekarang banyak orang pakai bedak, muka putih, leher hitam. Tapi kalau karena takwanya, karena wudhunya, karena ibadahnya, itulah yang tidak akan lekang karena panas, tidak akan lapuk karena hujan, akan dibawa sampai ke surga. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bersama nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin. Tapi kadang ada juga sebagian bapak-bapak ini yang nanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada yang mau saya tanya ke Ustaz. Loh, nanya kok sekarang, kenapa nggak di masjid? Saya takut kalau ditanyakan di masjid. Saya mau bicara 4 mata, bisa Pak Ustaz? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz, ini agak sensitif Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau saya masuk surga, apakah saya di surga dengan istri saya itu juga lagi Pak Ustaz? Saya bilang iyalah. Sedang di dunia aja saya udah nggak tahan Pak Ustaz gitu. Semua sifat-sifat yang jelek, yang nggak baik, sampai di surga nanti dirubah Allah menjadi yang baik-baik semua insya Allah. Kalau ada ibu sekarang yang menurut bapak tidak baik, tiap hari nelpon Pak Ustaz, sedang di mana? Pulang jam berapa? Kunci mobil mana? Kunci motor mana? Gaji mana? Sampai di nomor handphone pun pas di miss call namanya security ganas. Itu mereka adalah tanda sayang kepada bapak, supaya bapak tidak dilarikan pelakor. Betul kan Bu? Setuju. Kalau bapak punya istri yang selalu nelpon, abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci motor mana? Maka peganglah dia, jangan lepaskan, dan jangan kubur sebelum mati. Kenapa? Karena itulah yang bermanfaat dunia bapak dan akhirat bapak. Tapi kalau dia sudah diam aja, datang orang melapor, Bu, itu suamimu diganggu pelakor, ya biarkan aja. Kita mesti banyak berbagi. Inilah istri-istri yang solehah datang ke masjid. Bapak punya anak, anak bapak mereka jaga. Bapak punya rumah, rumah bapak mereka jaga. Bapak punya dompet, mereka jaga juga. Isinya dia kasih cuma 2.000 aja untuk parkir. Mudah-mudahan kebersamaan di Masjid Babur Razak bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin.